10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai. Guys, Oke, selamat datang di podcast Ten Seksis kelas 27. Hari ini kita akan membahas sebuah tema dan membawakan sebuah tema yaitu tentang sesuai judul dari dari video kita, yaitu tentang cyberbullying. Nah, sebelum kita bahas tentang tema kita kali ini nih, kita bakal kenalan sama 3 narasumber kita yang cantik-cantik banget ini pastinya. Malu Yang banget. pertama, sebelumnya kenalin, aku Luna Leandra sebagai host, dan narasumber silakan. hai, kenalin aku nih Putri Kesha Ravalina Meswari, aku dari X7 dan Umur aku umur 15 tahun. Hai, nama aku Kamang Astrid Tananda Putri, biasa dipanggil Astrid. Aku juga dari kelas 10-7, umur aku 15 tahun. Hai, aku Nikita Tayu Alia Prajanti, biasa dipanggil Alia. Aku 15 tahun dan ya sama kayak mereka dari 10-7. Oke, kita berarti sama-sama dari 10-7 ya. Berarti kita Yes. sama sekelas nih. Bisa kasih nggak sih kesan pesan kalian setelah masuk ke Sisma itu kayak gimana, dari teman-temannya ataupun bisa dari guru-gurunya atau lingkungannya? Gimana nih kesan pesan kalian, kepuasan kalian setelah masuk Sisma itu kayak gimana? Bisa dari Astrid? Ya, kalau aku sendiri, jujur aku senang banget masuk Sisma karena Sisma tuh emang sekolah impian aku dari aku SD. Terus rasanya sih ya itu ya seneng, dan di sisi lain juga Sisma tuh benar sesuai banget sama ekspektasiku, kayak nggak terlalu jadwalnya tuh nggak padet banget gitu, jadi aku masih bisa ngatur waktu sih di sini. Terus teman-temannya seru-seru banget dan guru-gurunya juga baik-baik dan seru-seru. Berarti Astrid punya rasa kepuasan sendiri ya setelah masuk Sisma ke sini. Oke. Puas banget. Ya, puas banget. Kalau Alia gimana? Well, aku sama kayak Astrid. Gimana ya, Say? Teman-teman di sini pada Slay banget. Gimana ya, Say? gimana ya, Oh my Say? God. Aduh, ya teman-teman di sini sih pada bilang seru tapi agak kurang ajar ya. Tapi gitu-gitu kamu suka kan berteman? Iya, seru kan, seru gitu. Makanya ya Nggak garing-garing banget ya. Iya gitu, terus pokoknya senang banget. Guru-guru di sini juga pada asik-asik, seru-seru, kayak mereka tuh sering ngadain game biar Cerita-cerita tentang masa iya lalunya. cerita-cerita Kayak gitu seru kan banget. seru gitu. Iya gitu. Kalau Kesha juga sama, gimana menurut kamu dari mereka berdua? Kamu seneng nggak temenan sama mereka berdua ini? Kalau aku sih senang-senang aja sih sama mereka sebenarnya. Cuman ya gimana ya? Gimana ya? Kok kayak nggak ikhlas gitu sih? Jangan. Aku senang banget kalau teman sama mereka. Mereka tuh orangnya asik banget, terus baik banget. Terus kayak asik banget, terus mereka tuh kayak baik, terus pokoknya mereka berdua juga apa ya? Best Kayak friend forever. enggak sih. Ya. Terus oke. Iya ya. Nah, setelah kalian masuk Sisma ini, maksudnya udah berapa sih nambah followers? Enggak banyak-banyak banget sih. Seleb Sisma. Kelihatan sih dari aura-aura itu kayak Kakak hits banget ya guys. Enggak sih. kakak hits ya. Iya, iya. Padahal di sini paling hits Tapi tuh lumayan. Luna. Oh, jangan seperti itu. Saya ini spotlightnya ke mereka bertiga, bukan ke saya. Nah, bicara mengenai sosial media nih, pastinya kalian punya benefit dan punya kekurangan dari sosial media ini. Menurut kalian, plus minus dari sosial media itu apa sih? Apalagi semenjak masuk environment SMA, itu pasti kamu makin merasakan hal-hal yang jelek dan hal-hal yang bagus dari sosial media. Bisa dari Alia? Well, kalau
sosial media itu kan ada plus minusnya ya. Maksudnya ada sisi positif sama sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya tuh kita jadi lebih tahu informasi lebih banyak dan lebih cepat. Karena kan kita bisa searching gitu di Google atau dimanapun. Nah terus kalau sisi negatifnya ya itu dia banyak yang menyalahgunakan. Dengan mereka tuh berkomentar yang tidak intinya berkata yang tidak hal-hal yang negatif gitulah. Oke, kalau dari Astrid gimana? Aku nambahin yang dibilang Alia, bener banget ya, sosmed itu bisa jadi media kita buat dapetin informasi lebih banyak. Nggak cuma dari kayak sosmed yang bisa yang langsung connect ke teman gitu lah, kayak Instagram itu kan kita bisa nyari teman-teman baru juga dari situ. Terus kalau negatifnya tuh ya itu sih, emang beberapa sosmed itu digunakan sebagai platform untuk membuli ya secara cyber, Kayak ngehujat gitu sih kebanyakan ya. Ya. Oke, sesuai tema kita kali ini nih, udah disinggung nih sama Astrid. Nah, terakhir nih sebelum kita masuk ke kasus, kita bakal nanya-nanya nih sama mereka bertiga tentang kasus cyberbullying. Kalau menurut Kesha gimana? Apa minusnya dari kamu deh? Kalau plusnya kan udah dominasi mereka nyebutin. Kalau kamu gimana? Dari sisi negatifnya di sosial media. Kalau sisi negatifnya itu sama sih kayak dibilang Alia, kayak salah penggunaan gitu, kayak misalnya ngebully apa gitu, kayak misalnya sekarang kan banyak tuh kasus pembulian gitu kan lewat sosmed, kayak ngejek body kayak apa gitu, kayak itu sih parah banget, nggak kayak body shaming banget kan, kayak nggak hak gitu loh, kayak mereka tuh kan benar-benar mereka kenapa mereka ngurus gitu, kayak itu salah, kayak Kurang kerjaan kan? kayak gabut banget, kayak nggak punya kerjaan banget di rumah. Oke, ngomong soal cyberbullying nih, kita bakal masuk ke case nih ya, karena alasan aku personal ngundang mereka bertiga karena mereka nih katanya punya cerita personal nih soal cyberbullying. Dari Astrid nih, apa Astrid pernah ngalamin cyberbullying atau pernah jadi saksi? Boleh ceritain? Kalau aku sendiri, aku kebetulan nggak syukurnya ya sampai sekarang aku nggak pernah ngalamin bully itu sendiri. Tapi aku punya cerita dari temen aku ngalamin, temen aku tuh korban, jadi dia cerita ke aku. Terus disclaimer dulu ya, aku udah minta izin ke dia buat nyeritain ini, dan dia juga nitip beberapa pesan sih buat kalian semua untuk dengerin pesan dari temen aku ini. Oke, berarti udah dari izin korban ya, Iya, berarti oke. bener. Ini konsumsinya aman berarti buat Aman. Oke. Nah, jadi teman aku ini punya sosmed gitu kan. Terus dia emang sering upload kayak Instastory gitu di Instagram, upload muka dia dan lain-lain. Nah, ada suatu orang, ini tuh teman sekelasnya dia gitu, benar-benar teman sekelas, mereka kenal satu sama lain. Si pelaku ini tapi anehnya dia tuh ngebully lewat sosial media, tapi di kehidupannya tuh biasa aja gitu loh, kayak nggak ada masalah. Nah, si pelaku ini suka nge-reply Instastory temen aku, kayak dikomentarin gitu loh semuanya, badannya kayak apa ya, kayak muka yang nggak kontras, terus nggak cocok lah sama latarnya, terus dijelek-jelekin gitu. Nah, ini tuh nggak cuma terjadi sekali, 2 kali, tapi sering banget. Setiap teman aku buat Instastory pasti ada aja yang dikomentarin negatifnya gitu kan. Nah, terus temen aku ini mungkin ya kalian tuh mikir kayak emang kenapa sih kayak gitu, tinggal di blok aja kan, gampang, selesai gitu, udah selesai. Nah, tapi kita kan nggak ada di posisi dia ya. Nah, dia nih sampai ada di titik dimana dia ngerasa kalau emang bener ya yang dibilang dia, emang aku sejelek itu Kena ya. mental ya berarti ya. Iya. Aduh, itu parah sih. Sampai ke distract omongan pelaku gitu loh. Dia jadi nggak pede ya? Iya, nggak pede, terus dia jadi kesannya toxic diri sendiri gitu loh. Iya kan? Terus akhirnya setelah udah lama ya, 2 bulanan atau 3 bulan gitu, dia baru sadar gitu loh kalau yang tahu dirinya sendiri kan dia ya. Kenapa dia harus dengerin orang lain? Nah, saat Kayak dia percaya diri aja. Iya, Percaya dia diri. berusaha balikin mentalnya dia yang udah hancur itu lah istilahnya. Down banget sih kalau Nah, digituin. iya,
Terus akhirnya dia mutusin buat ngeblok si orang ini. Tapi syukurnya ya. Iya. Berarti sekarang udah nggak apa-apa. Udah gak apa. Tapi satu pesan dari teman aku, kayak jangan ngeremehin mentang-mentang bullying itu cyber ya, nggak secara langsung. Yes. Ya jangan diremehin gitu loh, karena kena mentalnya sama. Kayak dia ngerasainnya tuh sama kayak bullying biasa. Terus dia punya trust issue banget sih sampai sekarang, dan itu jadi lebih emosional banget sekarang semenjak itu dibully. Berarti emang cyberbullying itu hal yang nggak baik karena efeknya juga jangka panjang banget nih ke ranah negatif lagi kan. Dampaknya itu bagi korbannya. Oke, ya makasih buat Astrid udah mau bagi-bagi kisah. Tapi kita bakal stop di sini dulu karena setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi dengan kita di sini bincang-bincang sama 3 narasumber kita. Nah, tadi kita udah dengerin cerita nih dari Astrid mengenai dia jadi saksi nih dari temennya. Sekarang kita bakal masuk nih ke cewek paling slay yang kita punya hari. Iya. Oke, dari Kesha, apa Kesha punya cerita tentang cyberbullying, entah jadi saksi atau gimana gitu? Kalau aku sih dibully belum pernah, tapi Cepeng terus kan nggak pernah ya. Terus kayak aku tuh kayak pernah kayak jadi saksi gitu loh. Kayak Kapan nih? kapan? Jadi pengamat ya? Di Pengamat. di HP, di IG, Baru-baru ini, Instagram. baru-baru ini nggak? Ya sih baru-baru ini. Belum lama ya. Oke, ini nih kayaknya tak lihat-lihat cerita yang mau dibuatnya sama Kesha kayaknya narasumber kita yang lain bakal tahu nih. Hot topic ya kayaknya ya. Lumayan. Oke, kayaknya nih bakal jadi pembahasan menarik. Oke, coba jelasin Kesha gimana detailnya tuh. Kayak misalnya tuh aku waktu itu kan scroll IG gitu kan. Tiba-tiba lewat di IG ku kayak ada foto itu yang foto rame-rame kan. Rame-rame. Oke. Tapi mereka tuh di apa namanya di komennya itu kayak Komen. Oke, komen. komen kan Iya. komennya itu kayak ada menyinggung satu orang kan itu bener-bener parah banget kan kayak aku Iya. gini Gimana nih kira-kira isi komennya coba? Kayak- Ya jangan disebut lah, kayak mungkin kalau nyebutin namanya itu jangan disebut, tapi kayak gimananya itu loh. kayak misalnya tuh kayak dibilang dia tuh kayak dibilang apa namanya dibilang main TikTok di kelas gitu loh kan itu wajar nggak sih? Iya, wajar. nggak sih? Ya Kita kan? juga, aku nggak punya TikTok tapi kayak orang lain main TikTok ya udah sih main TikTok Biarin aja, kenapa, kan mereka- gitu. Iya, Terus iya. dibilang suka nge-full kayak volumenya tuh keras-keras gitu kan. Ya kenapa? Kan suara HP-nya dia. Iya. Kayak Nggak Emang berguna. walaupun mengganggu sih ya, tapi Iya. bisa ditegur baik-baik lah, nggak usah sampai cyberbullying kayak gitu kan. Iya. menurut mereka tuh kira tuh mereka tuh bercanda gitu loh. Tapi kan untuk korbannya kan belum tentu Itu anggap itu dia bercandaan. Siapa tahu dia tiba-tiba dibawain ke hati gitu kan Iya. kasihan juga kan. Kayak apa ya? Dia tuh yang korbannya belum pernah ngebully siapa-siapa, kayak dia tuh diam aja gitu. Tapi orang lain tuh kayak ngebully dia tuh kayak dia nggak bercanda aja, seenaknya mereka ngomong apa gitu loh. Kayak aku gini pengen komentar tapi aku takut dibilang kecampur, kayak aku mau diam aja, aku cuma ngeliatin aja. Terus kayak kalian tahu pasti orangnya sih, karena kan ini juga di sekitar kita kan orangnya. Aduh, aku jadi penasaran nih, tapi kayaknya kita nggak bakal bisa nyebut ya di depan umum karena Nggak ini dong. belum seizin orangnya. Tapi ya mungkin Kesha membawakan apa yang pengen dia bawakan dan apa aja yang dia tahu. Jadi mohon dimaklumin ya. Kayak aku tuh pengen ngasih tahu yes. juga sih. Tapi kalau sampai sekarang apa masih dibully kayak gitu sih orangnya? Jarang sih tak lihat Jarang ya, ya? jarang. Udah Nggak- jarang nggak ya kayak berarti? kemarin kayak langsung dimasukin Kemarin. PG gitu. Oke. Agak sedih ya dengarnya, karena ini aku lihat-lihat juga kayaknya di sekitar kita nggak sih? Yes. Aduh, kompak banget kita bilang. Apa banget nih, udah bestie slay banget, lihat dong, bisa bestie slay banget.
Oke. Jangan gitu, jangan gitu. Ya, semoga apa namanya pelaku bisa tersadar lah. Nggak kayak Sadar gitu lagi. dengan nonton podcast Cepat ini. lah saat ini. Ini kayak udah ngode banget gak sih? Iya. Oke, Ayo, kita yang lanjut. tersindir. Iya. Komen di bawah. Kita lanjut sekarang ke narasumber terakhir kita, cerita terakhir kita nih dari Alia nih. Apa pernah jadi korban cyberbullying atau pernah jadi saksi kayak mereka berdua? Well, kalau aku sendiri, aku korban cyberbullying. Kasian banget. Oke. Tapi itu apa? Ya. Karena itu kejadian udah lama banget, jadinya aku ya udah bisa lupa. Syukur lah ya. So, jadi ceritanya itu waktu aku kelas 4 SD, umur berapa ya? Ya pokoknya kelas 4 SD-an gitu Itu lah ya. 9 sih. kalau Iya, kelas intinya kelas 4 SD. Kelas aku itu kayak mau bikin IG kelas gitu. Oh, iya. Lagi zamannya Iya, mungkin lagi ini. zamannya. Jadi Emang kayak itu mereka- sarana wajib sih kalau kita punya teman sekelas tuh pasti Iya. punya akun kelas. Iya. Betul. Ya. Nah, sehabis dibikin akunnya sama adminnya itu langsung tuh di post satu-satu anggota-anggotanya. Jadi satu postingan itu ada satu foto anggota dan di deskripsinya tuh basic gitu kali ya, kayak ada nama, tempat tanggal lahir, nomor absen, dan di situ salah satunya ada sifat. Wih, kalau udah ngomongin sifat sih. Tapi kayak emang anak-anak tuh kayak gitu ya dulu, kayak emang zaman-zamannya kayak gitu. Ya jadi Ya. oke. Jadi mereka yang mendeskripsikan sifat kita kayak gimana. Nah, ini di situ tuh Subjektif isinya. ya jadinya Iya, jatuhnya. Ya. bener. Nah, pas bagian teman-teman, aku sih belum ya. Ini pas bagian teman-temanku aman-aman aja, maksudnya nggak ada sisi negatifnya. Nah, setelah aku lihat-lihat punya teman-temanku, aku beralih dulu ke aplikasi lain gitu. Terus beberapa menit kemudian aku dapat pesan dari teman aku buat nanyain jadi punya postingan bagian aku itu di screenshot sama dia dan ditanya di grup kelas itu siapa yang bikin, karena buat di postingan aku buat foto sih aman ya, maksudnya nggak foto aib Bukan atau aib, ya ya. bukan foto jelek gitulah. Oke. Dan buat deskripsi aman kecuali di bagian sifat ya, di situ masalahnya. Jadi buat di bagian sifat tuh ditulis kayak sifat aku itu kayak sok lucu, sok pintar, sok jadi ini, sok jadi itulah, intinya apa ya? Parah banget sih itu. Gila. Kayak mereka tuh nggak tahu sifat kita gimana, tapi Iya. seenaknya ngomentarin. Jadi Iya. nilai dalam subjektif ya, Iya, cuma dari sisi bener. dia doang. Oke. Iya. Terus gimana? Terus pas aku cek, aku kira itu bohongan. Aku kira bohongan, akhirnya aku coba cek dong ke akun IG kelasnya, ternyata beneran aja. Beneran kayak gitu. Deskripsian kayak gitu. Tapi dari sana sih aku mikirnya ya aku nggak ada salah gitu ya, kok tiba-tiba kayak gini, perasaan aku diam aja, kenapa aku tiba-tiba diginiin ya gitu. Tapi karena itu masih kecil kayaknya nggak begitu mikirin banget gitu. Tapi habis itu diubah nggak? Diubah dengan secepatnya, langsung diubah sama admin lain, karena emang kebanyakan yang ngebela ya untungnya. Syukurlah ya. Berarti nggak semua ngebully kamu, mungkin Iya. dia punya apa Dendam ya? pribadi. Punya dendam pribadi lah Yes. setelah kita-kitanya itu. Pengen Yes. ngejatuhin banget nggak sih? Tapi kamu sama dia di sekolah tuh komunikasinya biasa nggak sih? Biasa, aku nggak gimana, maksudnya kayak aku nggak marah atau gimana, karena aku nggak mau memanjangkan masalah. Ya. Makanya aku memancing buat nggak melawan gitu. Buat Lebih baik diem aja. ya lebih baik diam, terus ya udah daripada musuh-musuhan kayak gitu, ngapain coba. Ya udah temenan Nggak ada aja. gunanya juga, Iya. Temenan aja. Santai. Ya, itu masa lalu lah ya. Semoga teman kamu yang buat caption kayak gitu-gitu tuh sekarang nggak kayak gitu lagi sih ya. Iya. Semoga dia udah tobat lah istilahnya. Oke, makasih buat Alia udah mau sharing-sharing hari ini, dan buat yang lainnya juga makasih banget. Kita udah nyampe di akhir acara nih. Sebelum kita nyelesain, aku mau minta kalian buat nyampein pesan kepada pelaku cyberbullying dan korban cyberbullying. Dari Kesha dulu. Ke siapanya dulu boleh, bebas. Acak aja. Buat pelakunya, aku minta kalian tuh berubah dari sekarang. Semoga kedepannya nggak ngebully lagi, karena menurut kalian itu bercanda tapi menurut korbannya itu nggak lucu. Dan jangan sampai nyakitin orang lewat kata-kata, apalagi sampai bawa-bawa sifat atau apapun yang lain.
Aku minta kalian berubah dari sekarang, dan untuk kedepannya semoga kalian lebih baik lagi supaya tidak ngebully lagi. Kalau dari Asik bisa lanjut. Kalau dari aku ya nggak etis aja sih menurut aku, kita sebagai manusia yang punya kekurangan, sama-sama punya kekurangan, ngejudge orang lain yang sama-sama punya kekurangan gitu loh. Sekalipun emang mereka punya kekurangan, bukan hak kita buat ngejudge juga. Nah terus buat pelaku jangan suka ngeremehin mental korban ya. Mentang-mentang kalian ngebulinya tuh cyber, terus yang nggak bakal baper kali korbannya, mungkin kalian mikir kayak gitu dan banyak yang mikir kayak gitu. Faktanya kita nggak tahu kan apa yang ada di dalam hati korban itu kan. Terakhir dari Alia. Kalau aku buat pelaku serius ya, nggak ada gunanya banget kalian ngelakuin cyberbullying gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau memperbaiki mungkin si korban ini ada salah, ya bisa dibicarakan aja yang dengan baik-baik gitu. Intinya Tidak jangan cara ngebully. ya bukan dengan cara ngebully gitu. Dan buat korbannya itu ya tetap semangat, dan kalau misalnya mau cerita aja ke teman-teman, intinya banyak pasti banyak kok. Iya, pasti banyak yang support ngebela. banyak yang nge-support. Intinya kayak yang aku bilang tadi, jangan memancing untuk melawan. Jangan under pressure juga ya. Yes. Jangan under pressure. Pokoknya apapun yang kamu alami jangan kamu simpan sendiri, karena masih banyak orang yang peduli sama kamu. Yes. Hey. Sumpah hari ini rasanya aku senang banget sih bisa bincang-bincang sama kalian langsung. Makasih banyak udah mau sharing. Dan sebagai penutup, aku mau nutup dengan sebutin Matuha Migasa Marueda. Oke, 1, 2, 3. Matuha Migasa Marueda. Aku Luna. Aku Kesha. Aku Astrid. Aku Alia. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Dadah. Dadah.